Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ella. Kali ini kita akan belajar matematika tentang merubah berbagai bentuk pecahan. Langsung saja yang pertama. Kita akan belajar merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya Bu Ella punya 14/3. Nah, gimana cara merubah dari pecahan biasa ke campuran? Dengan cara porogapit. Nah, kita bagi 14 dibagi 3. Dapat berapa? 14 dibagi 3. Dapat 4. 4 kali 3, 12. Sisanya 4 kurangi 2, 2, 1 kurangi 1 habis. Nah, kita bisa tulis hasilnya. Perhatikan. Ini 4, kita tulis. Sisanya 2 per pembaginya berapa? 3. Nah, mudah bukan? Lanjut ya. Sekarang kita akan merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya gimana? Pakai rumus centang. Rumus centang. Kita centang deh. Centang. Nah, urutannya seperti itu. Centang itu artinya urutan ya. Berarti 2 dikali 6. Habis itu ke atas kan, ditambah 5 per pembaginya berapa? Pembaginya 6 berarti per 6. Nah, berapa kita hitung? 2 kali 6, 12. Ditambah 5 per 6. 12 tambah 5, 17 per 6. Nah, hasil dari 2, 5 per 6, pecahan biasanya jadi 17 per 6. Lanjut ya, sekarang kita ke merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya kita rubah, kita perhatikan. Bu Ella punya 0,54. Itu kita bisa tulis 54 per berapa? Perhatikan di belakang koma ini ada berapa angka? 1, 2. Kalau di belakang koma 2 angka berarti per 100. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kalau bisa disederhanakan maka kita sederhanakan. Bagi berapa? Kita bisa bagi 2. 54 bagi 2 berapa? 27 per 100 bagi 2, 50. Nah, hasil akhirnya 27 per 50. Coba ke contoh yang berikutnya, 2,4. Kalau 2,4 berarti 24 per berapa? Di belakang koma ada 1 angka, berarti per 10. Hasil akhirnya berarti berapa? Apakah ini sudah selesai? Belum. Kalau bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Oke, berarti kita bisa bagi 2. Kita bagi 2. 12 per 5. Nah, kebetulan ini pembilang lebih besar dari penyebut. 12 kan lebih besar ya dari 5, maka kita bisa rubah ke pecahan campuran dengan cara porogapit ya. Tadi kita sudah materinya 12 dibagi 5. Dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 5, 10. Kita kurangkan 2 kurangi 0, 2 ya. 1 kurangi 1 habis. Nah, kita bisa tulis hasil. Nih, 2-nya ditulis. Sisanya berapa? Oh, sisa 2. Pembaginya berapa? Pembaginya 5. Mudah bukan? Lanjut ya. Sekarang ke materi berikutnya. Merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Caranya gimana kalau merubah pecahan biasa ke desimal? Caranya dengan porogapit lagi. Porogapit. Nah, kita bisa bagi ya porogapit. Nah, 2 ini di dalam. Contohnya ya, 5-nya di luar. 2 bagi 5 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Kalau tidak bisa, kita boleh tambahkan 0 asal atasnya dikasih 0, Nah, sekarang 20 bagi 5 berapa? Dapat 4. 4 kali 5, 20. Kita kurangkan habis ya. Maka hasil pecahan desimal dari 2 per 5 adalah 0,4. Satu lagi. Bu Ella punya contoh yang kedua ada 13 per 4. Kita hitung lagi pakai porogapit. 13 dibagi 4. Dapat berapa? Dapat 3 kali 4, 12. Kita kurangkan
3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 1 habis 1. 1 bagi 4 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita boleh menambahkan 0 asal atas dikasih koma. Nah, 10 bagi 4 dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 4, 8. 10 kurangi 8, 2 ya. 2 dibagi 4 masih tidak bisa, kita boleh tambahkan 0 lagi, tapi tidak perlu nambah koma. Kenapa? Karena sudah ada koma di depannya. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan hasilnya 0. Jadi 13/4 itu bilangan desimalnya atau sama dengan 3,25. Lanjut ya. Sekarang kita ke merubah persen ke pecahan biasa. Kalau persen ya, kita perhatikan ke contoh 28%. Ingat, onde-ondenya ini ada 2, berarti 28/100. Ini sudah pecahan biasa. Tapi jika bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Oke, kita bagi berapa? Angka yang bisa membagi 28 dan 100 bagi berapa? Dibagi 4. Kita bagi 4. Bagi 4. Nah, 28 bagi 4 dapat berapa? Dapat 7. 100 bagi 4, 25. Hasil akhirnya adalah 7/25. Lanjut yang berikutnya. Merubah pecahan biasa ke persen. Kalau merubah pecahan biasa ke persen, caranya dengan mengalihkan dengan 100%. Atau kamu juga bisa merubahnya ke per 100. Oke, kamu boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, Bella akan coba ke cara yang kedua. Kita punya contoh soal 7/10. Atau dua-duanya. Pertama kita mengalihkan 100 ya. 7/10 dikali 100%. Artinya 7/10 dikali 100% itu kamu boleh tulis 100% per 1. Nah, 7 kali 100, 700 persen. 10 kali 1, 10. 700 dibagi 10 berapa? 70%. Itu cara yang pertama. Kita lihat apakah cara yang kedua sama hasilnya. Kita punya 7/10. Ingat, dirubah ke per 100 berarti dikali berapa? Atas dikali 10, bawah juga dikali 10. 7 kali 100 70. Maaf, 7 kali 10 70 per 10 kali 10 100. Nah, kalau sudah jadi 70/100 itu artinya langsung saja karena per 100 itu kan persen ya, berarti 70%. Kamu boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, sama hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan merubah pecahan desimal ke persen. Nah, kalau pecahan desimal ke persen itu langkahnya 2 kali. Pertama, rubah ke pecahan biasa. Yang selanjutnya setelah jadi pecahan biasa, langsung rubah ke persen. Nah, kita punya contoh 0,65. Berarti itu 65 per berapa? Ingat, di belakang koma 2 angka, 1, 2. Berarti per 100. Sama dengan, nah 65/100 itu langsung artinya 65%. Bella tambah satu contoh lagi. Bella punya 1,2. Nah, 1,2 berarti kita tulis 12 per. Lihat di belakang koma 1 angka berarti per 10. Padahal kalau dirubah ke persen itu harus per 100 ya. Maka biar 10 ini jadi 100 dikali 10. Kalau bawah kali 10, atas juga harus kali 10. Maka 12 kali 10 120. 10 kali 10 100. Sudah per 100 ya. Maka hasilnya 120%. Lanjut. Sekarang kebalikannya. Kita akan merubah persen ke pecahan desimal. Langkahnya 2 lagi. Pertama, rubah ke pecahan biasa.
Setelah itu dirubah ke pecahan desimal. Nah, merubah ke pecahan desimalnya pakai tadi apa? Porogapit. Nah, sekarang Bu Ella punya 35% nih. Berarti ingat, persen itu onde-ondenya ada 2. Berarti 35 per 100. Setelah jadi pecahan biasa, kita rubah ke pecahan desimal pakainya porogapit. Kita porogapitkan. 35-nya dalam, pembaginya di luar, 100-nya di luar. Nah, 35 bagi 100 bisa enggak? Enggak bisa. Kalau tidak bisa kita harus gimana? Tambahkan 0 di belakangnya, atas kasih 0, 350 bagi 100 dapat 3. 3 kali 100, 300. Kita kurangkan. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 0, 5. 3 kurangi 3, habis. 50 bagi 100 berapa? Enggak bisa. Kita kasih 0 lagi boleh. Atas tidak perlu kasih koma lagi karena sudah ada koma. 500 bagi 100 dapat 5. 5 kali 100, 500. Kita kurangkan hasilnya 0. Maka 35 per 100 itu sama dengan 0,35. Demikian yang dapat Bu Ella sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.